Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Percintaanmu di tahun 2023. Oke teman-teman semuanya yang selalu stay tune di channelku, thank you semua supportnya. Dan juga teman-teman yang baru mampir, halo semuanya, salam kenal, aku Mia ya. Seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu. Oke, percintaanmu di tahun 2023. Percintaanmu di tahun 2023. Percintaanmu di tahun 2023. Pal nomor 1. Percintaanmu di tahun 2023. Oke. Percintaanmu di tahun 2023. Pal nomor 1. Di sini ada Ace of Cups. Oke ya, ini pal nomor 1. Kemudian pal nomor 2, percintaanmu di tahun 2023. Oke, di sini ada The Hangman ya, kelihatan. Oke, The Hangman. Ini pal nomor 2. Kemudian pal nomor 3, percintaanmu di tahun 2023. Di sini ada Four of Cups. Oke ya. Jadi bisa dipilih ya untuk pal nomor 1, 2 dan 3. Percintaan kalian di tahun 2023 untuk seluruh pile, aku ngerasa ini akan ada sesuatu hal yang kamu akan fokus dan sangat cepat ingin kamu raih ya. Aku ngelihat kamu akan dealing nggak, misalnya yang biasanya PDKT sama 10 orang, nanti nggak bisa di tahun 2023 ya. Kamu akan berfokus untuk satu orang kamu fokuskan. Kemudian aku ngelihat juga ini sesuatu hal yang akhirnya kamu cari bukan orang yang misalnya sama kayak kamu, misalnya sama-sama seru gitu, enggak. Ini seseorang yang melengkapi kamu. Misalnya kamu orangnya cukup komunikatif, dianya orangnya cukup good listener gitu ya. Kemudian aku lihat juga percintaanmu di tahun 2023 nanti kamu akan tahu apa yang pantas buat kamu. Jadi kamu tahu apa yang pantas kamu dapatkan dan kamu bisa ngomong terang-terangan lah ya, kalau aku mau sama kamu dan aku nggak mau sama kamu gitu. Jadi bener-bener nggak banyak basa-basi sih menurut aku ya. Aku ngelihatnya di sini soalnya di tahun 2022 kalian udah dealing dengan banyak hal yang fasenya tuh cukup lamban ya. Jadi di 2023 itu cukup bikin kalian frustasi juga. Jadi kalian ibaratnya mau sebutannya, memberikan efektivitas waktu ya. Lebih efektif lagi ya, nggak terlalu bertele-tele dan juga ya kalau aku mau, kalau enggak gitu. Tiba-tiba langsung ada kepala aku lagu itu ya kalau aku suka ya aku like, kalau enggak aku swipe gitu. Oke, kita lanjut ya. Seperti biasa kita akan langsung saja ke pal nomor 1. Pal nomor 1, percintaanmu di tahun 2023. Di sini ada Ace of Cups. Jadi kamu kemungkinan besar dealing dengan seseorang yang ada di berchartnya itu di water sign ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Aku ngelihat percintaanmu di tahun 2023 nanti akan ada awal mula baru ya. Seseorang yang akan memberikan cintanya, rasa pedulinya, perhatiannya kepadamu. Seseorang yang mulai bisa mencintai diri dia sendiri soalnya di 2023 yang biasanya dia cukup self kritiknya itu wow banget ya, bikin mereka akhirnya jadi keras sama diri sendiri dan akhirnya keras sama kamu di tahun-tahun yang lalu. Mungkin di tahun 2023 dia tahu gimana cara untuk bisa maintain healthy relationship dengan diri dia sendiri ya. Jadi mulai ada tuh self love-nya ya, self worth-nya, self care-nya untuk diri dia sendiri. Jadi dia nggak terlalu sebutannya terlalu keras atau soalnya aku ngerasanya tuh kayak dia cukup self kritik ke dalam diri dia sendirinya besar, dan dia orangnya kayak kerasnya tuh kayak disiplin gitu, kayak military gitu. Entah secara tentang rutinitasnya itu harus harus strict gitu ya orangnya ya.
dan harus berkomitmen dengan rutinitas dia yang padat gitu. Jadi aku ngerasanya di tahun 2023 nanti dia akan memaintain waktu dengan baik ya. Dia akan nge-spare waktu, oh ini kapan waktunya aku harus bekerja, kapan waktunya aku harus invest untuk maintain relationship aku ya, romance relationship gitu dengan kamu gitu. Karena aku ngerasa dia keinginan untuk memulai hubungan dengan kamu tuh besar di 2023. Oke, orang ini tipikalnya cukup sensitif, romantis, intens ya, emosionalnya intens, kemudian dia itu tipikal orang yang sebenarnya cukup apa ya, deep feelings ya, kalau dia punya perasaan dengan seseorang gitu. Dan dia tipikal orang yang apa ya nih, sudah membayangkan gitu bagaimana akhirnya kalau dia punya pasangan tuh yang seperti apa. Jadi dia itu cukup apa ya, imajinatif ya, dan aku ngerasanya tuh ya visionary juga gitu, orang-orang kreatif yang aku lihat di sini. Oke. Aku ngelihatnya sih masih ada strong di Cancer ya. Jadi coba lihat di birth chartnya dia ada Cancer atau enggak. Dia orangnya tipikal yang suka apa ya nih, nurture pasangannya ya. Jadi kayak model kayak kebapaan, keibuan gitu orangnya ya. Oke, kita lanjut ya. Aku pengen tahu nih tentang orang ini lagi ya, yang di link sama kamu. Percintaanmu di tahun 2023. Percintaanmu di tahun 2023 ya. Pile nomor 1. Oke ya. Aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 kamu di link sama orang yang free spirit, adventurous. Dia tipikal orang yang selama ini sangat menikmati masa-masa singlenya. Dia tipikal orang yang punya banyak teman, yang apa nih sebutannya ya, yang suka banget sama tantangan ya. Dia orangnya cukup kompetitif, dan dia tipikal orang yang kayak suka menaklukkan banyak apa ini tantangan. Kalau misalnya ada orang yang suka sama dia bakal bikin suka gitu loh. Dia tipikalnya sebenarnya kayak apa nih, yang wild and free orangnya ya. Oke, di sini ada Gemini. Oke, mungkin kamu di link sama Gemini ya. Lihat dulu di percatnya dia. Kemudian di sini ada Taurus. Jadi percintaanmu di tahun 2023 kamu dealing sama orang yang menurut aku ya, dia ini tipikal orang yang dia akan komunikasi dengan orang yang memang gini, dia tahu kalau dia berkomunikasi dengan yang inner circle-nya harus ngomong apa. Dia tahu kalau misalkan kalau dia suka sama orang itu dia komunikasinya gimana. Jadi dia tuh kayak udah punya apa nih, different type communication ya modelnya ya. Jadi misalkan dia suka sama kamu gitu, dia punya gaya komunikasi dia sendiri sama kamu. Jadi entah itu kayak model apa ya ini ya, dia itu kalau sama teman-temannya tuh kayak fun ya, banyak jokes, banyak hahaha, hal-hal yang berbau dengan ya jokes dangkal gitulah ya. Apa nih, kayak semacam jokes receh gitu yang bikin happy gitu lah ya modelnya. Tapi kalau dia dealing sama seseorang yang dia suka, dia itu modelnya tuh kayak ngeflirtingnya itu kayak soft whisper gitu. Apa tuh ya, soft whisper gitu, kayak agak berbau apa nih, sensual, dan kayak suara-suara menggoda, kayak tipikal kamu mau dibawa ke ranjang dia gitu loh modelnya. Ya, aku ngerasa nih orang agak aneh juga ya, agak quirky ya. Tapi aku ngerasa di sini dia memang punya cara berkomunikasi yang berbeda-beda di orang. Dia lihat dulu orangnya nih gitu.
dia punya perbedaan yang besar. Mungkin kamu bingung nih ya untuk Pal nomor 1, dia tuh nganggap aku temen apa lebih dari teman. Nah itu perbedaannya. Kalau dia sama teman-teman, dia tuh bawaannya tuh kayak dangkal, hahaha, ngomongnya tuh jokes-jokes receh, ya model kayak gitu. Kalau misalkan dia ke kamu itu ngomongnya tuh flirtingnya agak-agak yang kayak tadi tuh, agak-agak soft whisper gitu ya, yang agak-agak humor, bukan humor ya, kata-kata yang kelihatan kayak jaim, yang apa nih, aku tiba-tiba ingat kayak iklan gitu, tau kan, ada iklan yang mama mau pulang, yang suaranya tuh jadi kayak gitu, yang kayak suara-suara kayak iklan relaksa apa iklan apa itu ya, yang tadinya suaranya dia itu tuh cempreng sih, tiba-tiba jadi maco banget. Nah yang kayak gitu loh, suara-suara ya dia tuh yang satu jadi kayak maco gitu, yang kayak mama mau pulang gitu. Nah dia kayak gitu, apa, tonesnya itu lebih deep kalau sama kamu, jadi denger aja suara dia. Kalau dia apa ya, lebih kayak deep suaranya, suaranya juga kayak soft whisper gitu ya. Iya, itu artinya itu dia suka sama kamu. Kalau dia masih hahaha sekedar aja ngomong tuh ya ya biasa aja gitu, tonesnya biasa, terus dia ngomongnya juga nggak ada kayak pembawaan soft whisper kayak gitu, ya artinya dia temen gitu sama kamu ya. Jadi itu perbedaan yang paling pas ya yang aku lihat. Dan di sini percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama seseorang yang dia itu lebih suka membangun apa nih ya, komunikasi sama tadi teman-temannya, rekanan bisnis, daripada sama yang love interest gitu. Jadi aku ngelihat di sini intensitasnya dia lebih banyak ke tadi rekanan bisnis sama teman-temannya daripada kalau dia suka sama kamu. Kalau misalkan kamu tadinya intens sama dia komunikasi, terus tiba-tiba jadi enggak, dia ngomongnya sekilas-sekilas dan cuma dikit-dikit tapi agak menjurus kayak tadi, ya artinya dia suka sama kamu gitu ya. Orang ini cukup unik, dan aku ngelihat dia ini tipikal orang yang memang apa ya, fokusnya itu membangun apa, kayak semacam material di dunianya dia. Jadi dia lebih suka hal-hal yang solid ya, kayak misalkan karir, finansial, hal-hal yang bisa dia bangun ketika dia berkomunikasi dengan orang lain, kayak bertukar pendapat, knowledge. Jadi dia tuh seeking knowledge-nya tinggi, seeking material things-nya tinggi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Aku akan kasih kamu juga ya cirinya percintaanmu di tahun 2023. Kamu dealing sama siapa nih ya? Kamu dealing sama siapa di sini? Pal nomor 1. Oke. Aku ngerasa kamu dealing sama, kalau nggak Sagittarius ya Capricorn berchartnya ya. Aku ngerasanya juga di sini seseorang yang tadi punya apa ya, selalu men-challenge diri dia untuk mempersiapkan masa depannya gitu. Orangnya selalu mencari challenge terus-terusan ya, untuk apa ini, menjadi seorang yang sukses. Oke, di sini ada Maret ya. Mungkin kamu di sama Pisces tadi ya, di water sign ataupun Aries. Kemudian di sini ada yatim, kemungkinan besar dia udah nggak punya bapak ya, atau dia itu nggak punya figur dari apa nih, seorang maskulin di dalam diri dia. Kayak sama ini dia yang akhirnya jadi sosok itu ya. Kemudian di sini ada angka 3, mungkin angka yang signifikan untuk kamu. Angka 3 juga sebenarnya bulan 3 di Maret ya. Jadi bisa jadi di birth chartnya dia strong di Pisces juga. Kemudian di sini ada communicate, feelings and improve ya. Di sini juga ada third house itu Gemini ya. Jadi aku ngerasa percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama seseorang yang tadi komunikatif ya. Dia itu tahu apa nih ya, seseorang
punya perasaan sama dia juga dari kayak kata-katanya. Dia cukup sensitif soal tentang kata-kata. Jadi ketika dia punya feeling sama orang lain juga dia akan berkata-katanya mulai dari tone nadanya, mulai dari apa yang dia omongin itu beda dari yang teman-teman dia biasanya. Kemudian aku lihat di sini ada improve ya. Oke, di sini ada improve. Jadi dia orang yang selalu kayak mencari tadi peningkatan secara knowledge dia juga ya. Dan selalu mencari kayak peningkatan di pengetahuannya dia. Makanya dia sering kayak ngobrol sama orang-orang lain untuk bertukar pendapat, untuk mendapatkan apa nih sebutannya, info terbaru atau knowledge terbaru gitu yang perlu dia update sekarang untuk diri dia gitu. Aku lihat dia orangnya cukup aktif soalnya, nggak bisa diem ya. Kemudian di sini ada unicorn. Jadi percintaanmu di tahun 2023 kamu dealing sama orang yang kamu nggak pernah lah ketemu sama orang yang model kayak gini tipenya. Dia orangnya cukup apa ya, original. Ya, jadi kok kamu lihat kok nih orang agak aneh ya gitu ya, bukan aneh, dia emang orangnya cukup orisinil gitu ya sebutannya. Jadi dia punya mimpi dia sendiri yang kemungkinan besar orang-orang tuh bilang itu nggak mungkin. Nah, dibilangin orang nggak mungkin itu pasti dijadiin mungkin sama dia. Jadi dia orang yang selalu mencari apa nih, suka bermain-main di area batasan. Dia suka hal yang berbau di luar batas soalnya. Oke, jadi ya kamu dealing sama orang yang cukup ikonik ya menurut aku. Oke, di sini aku akan memberikan energi percintaanmu di tahun 2023 ya Pak nomor 1. Oke, di sini ada Taurus ya. Kenapa dia tidak mau fokus? Ini Taurus saya kelihatan lah ya. Kemudian di sini ada Pluto. Oke, mungkin kamu juga nanti dealing sama apa itu? Scorpio. Kemudian di sini ada 11 house ya. Jadi bisa jadi juga dealing sama Aquarius. Oke. Jadi aku lihat di sini percintaanmu di tahun 2023. Aku melihatnya ada kayak semacam perubahan ya, perubahan terkait tentang statusnya kalian nanti. Karena aku ngelihat di sini sesuatu hal yang nyata secara material, secara fisik gitu ya. Jadi bukan ngawang-ngawang lagi lah, nggak cuma berdasarkan ide doang atau keinginan doang, perasaan doang, enggak ya. Aku lihat di sini udah solid gitu bentuknya, bisa kamu lihat atau bisa kamu dengar langsung lah dari dia kalau dikomunikasiin ya. Jadi percintaanmu di tahun 2023 nanti ada kayak peningkatan status di hubungan kalian yang aku lihat, yang memang udah seharusnya begitu. Karena ini aku ngelihatnya tuh udah kayak terkait tentang takdir, udah terlihat kayak ya idealnya memang harusnya seperti itu, memang seharusnya begini gitu, kayak seakan ini memang udah haknya kamu gitu untuk dapetin peningkatan status ini gitu ya. Oke, aku akan coba lagi untuk menjelaskan energi hubungan kalian. Percintaanmu di tahun 2023. Percintaanmu di tahun 2023. Pal nomor 1. Percintaanmu di tahun 2023. Sampai jatuh tuh ya. Oke, aku ngelihat di sini percintaanmu di tahun 2023 kamu akan mendapatkan clarity. Ini hubungan apa sih sebenarnya? Temenan atau lebih? Nanti kamu akan dapat itu. Kamu akan dapat kebenarannya, statusnya seperti apa, dan kamu memang sama dia tuh apa gitu ya. Coba aku jelaskan. Di sini ada the butterfly ya, relationship evolving to the next phase, healing the inner child growth yang tadi aku udah bilang. Oke, langsung ada peningkatan status. Kemudian di sini ada twin flame, jadi kemungkinan besar kalian dealing sama twin flame kalian. Congratulations ya. Yin yang zen balance union duality coupling complement each other. Jadi percintaanmu di tahun 2023 kalian mungkin dealing sama twin flame yang kalian, dimana status hubungan kalian nanti akan evolve ya,
yang aku udah bilang nanti ada peningkatan status, dan aku ngelihat di sini udah ada kayak semacam penyatuan, kemungkinan besar penyatuan di area percintaan. Jadi mulai kayak ada penembakannya nggak door langsung mati ya, ini door langsung jadian gitu. Jadi di sini percintaanmu di tahun 2023 nanti akan penuh dengan kebahagiaan ya, finally ya gitu katanya. Mungkin di hati kamu sudah meronta-ronta sama ini ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi percintaanmu di tahun 2023 pile nomor 1. Oke, jadi aku ngelihat di sini nanti kalian akan liburan bareng atau ada semacam quality time ya, enjoy apa nih? Enjoy semua hal yang udah berubah di hubungan kalian, yang akhirnya berubah ke arah yang positif gitu ya. Dan di sini aku ngerasa kayak kalian akan menikmati ya bumbu-bumbu asmaranya kalian, karena akhirnya terbuka gitu, entah itu perasaannya, nanti dia akan mengungkapkan perasaannya, nanti dia akan ada menawarkan ke kalian untuk mengalih hubungan, yaitu tadi ya ada penembakan terus ya langsung jadian. Jadi ada hal yang akhirnya terbuka ya, emosinya itu tidak tertahan lagi, tidak tertutup lagi. Oke. Kemudian di sini ada forgiveness. Allow healing waters to wash away the pain of the past. Jadi percintaanmu di tahun 2023 nanti akan dibutuhkan terkait tentang tadi ya forgiveness, yaitu memaafkan apa yang sudah berlalu. Mungkin ada hal-hal yang mungkin dia menyakiti kamu ya, dan ada hal yang ibaratnya tidak ngebuat kamu cukup nyaman lah di hubungan ini gitu. Dia minta maaf gitu ya, jadi nanti ada fase kayak minta maaf atau mohon ampunan dari kamu, dan berharap apapun yang nanti ke depan suatu hal yang baik untuk kalian berdua ya. Kemudian di sini ada dreams come true. See, I told you ya, pile nomor 1. Luar biasa. Tumpengan kalian ya habis ini ya. Have faith your rainbow will come smiling true. Iyalah ya, bakal smiling untuk pile nomor 1. Jadi percintaanmu di tahun 2023 aku ngerasa di sini kamu yang kayak finally gitu ya, kayak ibaratnya tuh langsung kayak nonton bola tuh ya, gol gitu, langsung teriak gol gitu ya, finally gitu ya, antara kayak apa ya, nggak percaya ini menjadi kenyataan dan happy-nya itu nggak ketulungan. Rasanya tuh wah, langsung ya, ibaratnya Ace of Cups di kartu tarot gitu, rata-rata kan langsung piala dengan air yang tumpah ya, itu rasanya tuh apa itu, nggak habis-habis gitu airnya. Nah di percintaanmu di tahun 2023 kebahagiaan itu seperti itu, rasanya semua perasaan yang ada itu tertumpahkan. Nanti akan ada heart to heart conversation, nanti akan ada clarity dari apapun yang sama ini mungkin kalian udah pendem-pendem gitu ya, bikin kalian menderita ya, ditahan-tahan gitu, semuanya nanti akhirnya ibaratnya langsung membludak, udah keluar gitu ya, pecah langsung ya. Oke, kita lanjut lagi. Aku pengen tahu ya di sini untuk channel songnya kalian, biar aku tahu ini percintaan kamu di tahun 2023 yang kayak gimana sih ceritanya ya. Percintaanmu di tahun 2023 tahun nomor 1. Oke. Jadi aku ngerasa di sini kayak apa ya? Kayak kalian udah pernah bermimpi bersama dengan orang ini, dan aku ngerasa kayak udah lama kamu pendam lah mimpi-mimpi ini gitu ya. Dan mimpi ini tuh ibaratnya nggak bisa jadi kenyataan kalau kalian nggak bisa bareng, kalau kalian nggak menumpahkan perasaan kalian sama satu sama lain gitu. Jadi kayak aku ngerasa di sini kayak sesuatu perjalanan panjang yang akhirnya udah sampai ke muaranya. Mantep ya. Oke, di sini ada
lagu I'll Go To You Like The First Snow, Ailey ya. Ini bahasa Korea yang aku bahasa Indonesiain ya. Dalam keabadian yang gelap, dalam penantian yang panjang, kau datang padaku seperti sinar matahari. Jadi percintaanmu di tahun 2023 ini sebenarnya aku ngerasanya tuh tanda-tanda bagusnya gitu ya. Baiknya itu malahan udah dari Desember 2022 kebanyakan dari kalian. Jadi udah kelihatan ada tanda-tanda bagusnya lah, ada perkembangan ya di Desember 2022 itu sebenarnya udah ketara gitu. Dan di sini di 2023 finally itu ada yang terbuka semuanya. Jadi mungkin tanda-tanda yang di 2022 itu masih banyak yang tertutup, di 2023 akhirnya terbuka. Karena ini adalah penantian panjang kamu ya, Paul nomor 1. Dan di sini ibaratnya nanti dia akan datang kayak membawa kebahagiaan, itu akhirnya mengungkapkan perasaannya, membawa ibaratnya kayak ngebuat kamu tuh finally gitu ya, aku nggak halus sendiri gitu loh rasanya ya. Jadi perasaan yang bikin kamu gitu ya, finally setelah lama ya aku harus dealing dengan perasaanku sendiri, aku nggak halus sendiri gitu ya. Kemudian di sini ada Don, Hwasa, and Loko. Ini bahasa Korea yang aku Indonesiain juga ya. Sebelum kita merobek cinta kita dan mengungkapkan naluri kita, aku ingin mengenalmu lebih dulu. Jadi percintaanmu di tahun 2023 ada semacam passion, ketertarikan yang besar di antara kalian berdua yang ngebuat kalian mungkin kamu ngerasa kamu dealing sama seseorang yang kayak wah player nih gitu, atau mungkin dia punya pengalaman yang banyak di percintaan. Dan di sini bukan tentang kamu yang harus hati-hati sama dia pun sebenarnya ngerasanya harus hati-hati sama kamu, karena itu untuk kita bisa mencurahkan passionnya kita satu sama lain. Dan untuk amannya ya kenapa enggak kita saling mengenal lebih dulu gitu, jangan gerasak gerusuk gitu ya. Dia pengen lebih mengenal kamu secara secara baik lah ya. Misalkan mungkin tadinya caranya itu tiap kali datang ke kamu flirting gak jelas misalnya seperti itu. Dia pengen untuk kali ini dia mengenal kamu benar-benar secara appropriate kayak gitu. Jadi aku ngerasa ada pembawaan entah kamu entah dia itu yang kayak sex appeal-nya tuh terlalu besar. Jadi bawaannya itu kayak bisa ke kayak one night stand yang kayak energi-energi yang ya pengen mendapatkan hal yang lasting energi gitu ya, yang penuh dengan hawa nafsu. Habis itu udah selesai gitu. Dia nggak mau nge-approach kamu dengan cara-cara yang model kayak gitu, dan dia nggak mau mengenal kamu dengan hal-hal yang sedangkal itu. Jadi ada hal yang ingin dia kenal tentang kamu tuh yang lebih dalam lah ya, yang lebih serius gitu ya. Oke, lanjut. Di sini aku akan lebih menjelaskan energi percintaan kalian ya. Cerita cinta kalian ya, percintaanmu di tahun 2023. Percintaanmu di tahun 2023, Paul nomor 1. Oke. Aku ngerasa di sini udah ada yang harus ending, yaitu mungkin pertemanannya kalian, atau harus ada yang berakhir untuk memulai kembali gitu. Jadi kayak mungkin tadi ya kalian dealing dengan hubungan yang lasting banget gitu, yang mungkin kalian ketemunya dengan energi-energi yang kayak one night stand lah, atau hal-hal yang cuma sekedar yang dangkal, yang kayak cuma TTM lah, hal-hal yang mungkin sama ini selalu jadi TTM atau friends with benefit lah, hal-hal yang kayak dangkal kayak gitulah. Itu di tahun 2023 akan berakhir dan akan ada sesuatu hal yang lebih baru lagi terkait tentang hubungan kalian gitu. Jadi
hubungan percintaan yang lebih solid lah ya sebutannya ya, nggak yang cuma sekedar hawa-hawa nafsu aja. Di sini ada Seven of Lightning ya, defense. Oke. Kemudian di sini ada Nine of Lightning, resilience. Lightning lagi ya, luar biasa. Oke. Kemudian di sini ada Novice of Raindrops ya, play. Luar biasa. Oke. Kalau begitu biar gini aja. Oke ya. Jadi aku ngelihat di sini percintaanmu di tahun 2023 akan ada apa ini sebutannya ya? Hal yang berbeda dari yang sebelumnya. Mungkin sama ini kalian tadi ya pembawaannya mungkin sama ini temenan masih komunikasinya tuh yang hahaha, yang ngomongnya sekedar aja kayak gitu-gitu. Pengen ketika mau ketemu ya pengen yang cuma bawa-bawa hawa-hawa nafsu doang. Tapi untuk kali ini percintaanmu di tahun 2023 nanti akan lebih romantis, akan ada semacam perbedaan yang besar. Dan aku ngelihat di sini ada kayak semacam healthy boundaries yang baik ya. Jadi dia nggak mau yang cuma sekedar ketemu habis itu quality time bersama, habis itu ya dadah bye bye gitu. Dia nggak mau yang cuma kayak sekedar doang. Dia akan kayak menahan hawa nafsunya dia untuk lebih mengenal kamu lebih dalam, dan ada hal yang berbeda yang akan dia lakukan ke kamu yang berbau dengan romantis ya. Jadi nikmatilah ya, karena kali ini dia ingin memperjuangkan cintanya, dia ingin memperjuangkan perasaannya. Itu cerita cintanya. Nanti ada hal yang cukup menurut aku ya, iya aku ini jatuh cinta sama dia. Nanti dia akan ada kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah. Dia cukup defensif dan dia cukup ada kayak semacam kesadaran kayaknya memang aku suka sama orang ini gitu, dan dia ingin kali ini terekspresikan kalau dia memang suka sama kamu. Dia bakal memperjuangkan untuk memperlihatkannya ke kamu. Jadi dia nggak mau kayak wishy-washy energi, atau ya dia nggak mau kayak kelihatan abu-abu. Dia pengen ngasih tahu, ini loh aku memang punya perasaan sama kamu, ini loh bentuk cintaku, ekspresi cintaku untukmu. Jadi aku lihat di sini ada kayak semacam hal yang kayak udah ending. Bisa jadi kalian kayak wah udahlah aku nggak mau dealing sama dia lagi, kayaknya cuma aku aja yang punya hati sama dia. Nah dia berusaha gitu ya dengan simpanan kekuatan dia yang terakhir untuk mengekspresikan hal yang tidak biasa untuk kamu. Jadi dia nggak pernah ngakuin itu untuk teman-temannya, orang lain. Dia akan mengekspresikan cintanya itu ke kamu gitu ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi di sini untuk channel message-nya ya. Percintaanmu di tahun 2023 pile nomor 1. Percintaanmu di tahun 2023 pile nomor 1. Oke. Jadi percintaanmu di tahun 2023 aku ngelihat dia itu sebenarnya ya. Bisa dibilang tuh kayak seseorang yang kayak belum siap untuk berkomitmen, atau seseorang yang kayak nggak available untuk terlalu berfokus ke arah percintaan. Dia kelihatan kayak orang seperti itu gitu yang kulihat ya. Di sini ada you don't know how hard it was to let you go. Karena aku ngerasa beberapa dari kalian juga kamu dealing sama seseorang yang udah punya pasangan. Beberapa dari kalian aku ngerasanya kayak gitu ya. Kemudian di sini ada I look for you everywhere. Jadi ya tadi ada sesuatu hal yang endings. Mungkin kalian yang tadinya ada komunikasi tiba-tiba jadi nggak ada komunikasi, dan dia ibaratnya selalu kayak nyari kamu, entah itu di sosial media, entah itu mencoba untuk mencari diri kamu misalnya di pasangannya lah, atau kebanyakan dari kalian sebenarnya kalian dealing sama seseorang yang single yang aku lihat di sini.
Tapi dia itu lagi nggak mau prioritasin hal-hal yang berbau dengan percintaan di hidupnya dia saat ini gitu. Dan di saat dia ngerasain kayak kehilangan yang besar karena kamu nggak ada, kamu nggak komunikasi lagi sama dia, terus dia mencoba untuk ya udahlah gitu kan, aku apa ini, melepaskan kamu aja lah gitu ya, dia nggak bisa gitu. Dan dia tuh kayak apa nih, hatinya resah untuk mencari kamu terus gitu. Dan untuk beberapa dari kalian yang dealing sama orang yang udah punya pasangan ya, dia mencoba untuk kayak ya udahlah, aku akan bersyukur dengan pasanganku gitu ya. Dan pas waktu dia coba-coba tuh kayak nggak bisa gitu, karena kamu adalah seseorang yang dia inginkan. Dan dia tuh ngerasa pas waktu dia mencoba nyari-nyari energi kamu di pasangannya tuh nggak ada gitu. Jadi rasanya tuh wah, kayaknya tuh sulit banget untuk ngejalanin hari-hari dia. Karena itu dia ingin mengakui perasaannya ke kamu, ingin mengekspresikan perasaannya ke kamu di tahun 2023 ya. Aku akan memberikan kalian saran percintaan ya. Pal nomor 1, saran percintaan. Sampai jatuh semua, sebentar. Saran percintaan untuk pal nomor 1. Saran percintaan untuk pal nomor 1 ya. Oke. Wah, ini lagi keluarnya ya. Oke. Spaciousness ya. What do I no longer need? Help me God to release whatever people, places, or things drain my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Sampai susah ngomong. Dan kalau kalian lihat di sini ya, ada butterfly. What butterfly? Yang tadi aku udah bilang, di sini ada butterfly juga. Jadi kemungkinan besar kalian akan banyak ngelihat ini ya, butterfly, kupu-kupu, ataupun di sini juga ada burung juga. Jadi nanti kalian disaranin ya untuk percintaan kalian di tahun 2023, banyaklah berlapang dada apapun keadaan kalian ya. Dan di sini apapun yang kalian memang udah nggak butuhin lagi di hidup gitu ya, lebih baik kalian rilis saja. Yang tadi harus ada ending untuk dapat new beginning ya. Ketika kalian ngerasa kalian bisa tadi dealing sama seseorang yang udah punya pasangan, ya udah waktunya kalian melakukan self love. Yang tadi aku udah bilang, self love, self care ya. Kalian udah tahu kalian tuh worth it-nya kayak gimana, kalian kan pantas dicintai kayak gitu ya. Dan di sini apapun yang mungkin kalian harus rilis, mau itu orang, mau itu tempat gitu ya, apapun yang kamu ngerasa kayak aduh terlalu too much ya, energi aku habis di situ, itu lebih baik kalian rilis ya, just let it go ya. Dan di sini aku ngerasa kalian masih banyak hal yang bisa bikin kalian bahagia di 2023. Lebih baik kalian tetap apa ya, kayak biasanya ya, positif, penuh dengan antusias, penuh dengan kebahagiaan untuk menyambut 2023. Karena sebenarnya kalian memang orang yang penuh dengan rasa cinta, penyayang ya. Dan aku ngerasa kalian memang pantas untuk mendapatkan semua hal yang baik dalam hidup gitu ya. Oke. Soalnya aku ngelihat di sini kalian apa ya, ada kayak rasa-rasa kayak putus asa, kemungkinan besar kayak di akhir 2022 lah ya. Ada rasa kayak keputusasaan yang tinggi, kayak kalian udah masuk ke dark night of the soul-nya kalian. Dan di sini udah waktunya kalian kayak harus meninggalkan burden yang kalian lah ya, apapun itu. Dan di sini percayain lah, Tuhan pasti punya apa ini ya, rencana terbaik untuk kalian. Dan kalian pantas untuk ngerasa damai, ngerasain cinta yang baik untuk kalian gitu. Aku lihat di sini ya. Dari tadi aku megang-megangin ini, apa yang kalian butuhin itu ya, rasa kedamaian, rasa kebahagiaan ya. Tetap percaya dengan hal-hal yang baik dalam hidup, itu penting banget untuk kalian. Energinya kalian soalnya lagi evolving di sini gitu ya. Pal nomor 1.
Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya akan ada analisa arti nama dan juga tanggal lahirmu, jadi kamu udah tahu nih apa yang given dari Tuhan ketika kamu lahir ya, apa misi kehidupan kamu, apa bakat kamu, apa kunci kesuksesan kamu, baiknya kamu berkarir di mana, semuanya ada di dalam situ. Dan ini bentuknya memang penjelasan tertulis gitu ya, jadi ini bisa jadi pegangan kamu atau guide kamu untuk menjalani hidup. Oke, kalau kalian tertarik bisa langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya, mumpung masih promo 450.000 aja kamu udah dapetin semua hal tentang dirimu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Ya, semangat. Oke, namanya hubungan twin flame mana ada yang mudah ya, semua pasti ada terkait tentang pembelajaran. Cuma biasanya memang kalau hubungan twin flame pembelajarannya itu luar biasa ya, bikin kamu harus bolak-balik antara dunia dan neraka. Aku pun juga sama kayak gitu, dealing sama twin flame aku. Cuma aku semakin ketemu sama dia semakin kayak ngerti apa yang dia mau. Aku berusaha juga selalu nge-support apa yang dia inginkan, dan apapun itu udah kayak semacam, kalau terkait tentang twin flame aku selalu berserah sih sama Tuhan maunya gimana. Mau akhirnya kita union ya union, kalau enggak ya enggak mau terlalu kayak memaksakan kayak gitu. Berharap masih, tapi enggak mau kalau itu sesuatu hal yang bisa menyakiti dia gitu ya. Jadi aku pasti akan memberikan hal yang yang baik gitu, dampaknya positif ke dia gitu. Jadi itu pasti pembawaan kalian juga ke twin flame kalian, bukan terkait tentang harus memiliki banget, enggak juga. Kalau memang enggak memungkinkan ya saling mendoakan yang terbaik lah gitu, karena pasti kita pengen dia itu bahagia gimana pun ya, bareng kita ataupun enggak gitu ya. Oke, kita lanjut untuk file nomor 2. Percintaanmu di tahun 2023, di Hangman ya. Aku ngerasa kalian ini dealing sama orang yang menurut aku bercatnya itu campur-campur ya. Ada yang aku ngerasa kalian dealing sama di sini kayak kalau aku pegang-pegang gini dari tadi itu kayak percintaanmu di tahun 2023 kamu dealing sama Pisces, Taurus, ada juga. Terus aku ngerasainnya tuh kayak percintaanmu di tahun 2023 tuh bisa aku bilang banyak kayak time pause-nya gitu, stagnan ya. Aku ngerasanya sama ini kamu dealing sama orang yang punya perspektif terhadap dunia itu berbeda. Orang ini melihat ya kayak hal-hal yang lebih spiritual, lebih deep untuk melihat something gitu ya. Perspektifnya dia ini kayak dengan banyak sudut pandang aku lihat. Dan di sini percintaanmu di tahun 2023 kamu dealing sama orang yang cukup imajinatif ya. Dia orangnya ya kalau namanya jodoh nggak kemana lah, tenang aja gitu, santai gitu ya, tapi dia sensitif orangnya. Dan dia ini tipikal orang yang cukup pasif, jadi mungkin sama ini kalian yang udah
apa nih, yang datengin dia, yang penuh dengan agresi gitu ya, dia dianya ya cicing weh gitu ya, bahasa Sundanya mah ya, diem aja ya, pasif gitu ya. Dia pengen memperhatikan kalian. Dia observer yang sangat baik ya, saking baiknya sampai lama dia diam di tempat. Jadi percintaanmu di tahun 2023, kamu diring sama orang yang menurut aku cukup apa ya, cukup bijak, cukup ngeselin. Dia ngeselinnya karena kelamaan ya. Dan di sini kalian mungkin dealing sama orang yang punya apa ini, peliharaan ya. Aku ngerasainnya dia punya peliharaan, entah apa itu, kucing, anjing, atau apa, burung, apa lagi sih, peliharaan macam-macam lah ya. Dan aku ngelihat di sini percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama orang yang bisa aku bilang kayak apa ya, sangat tahu kapan waktu yang pas. Jadi dia orang yang nggak gerasak gerusuk, dia bijak dalam melangkah, karena itu dia dikit melangkahnya ya. Oke. Aku akan lebih jelaskan lagi tentang orang ini ya. Oke. Percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama siapa nih ya? Pile nomor 2. Oke. Jadi aku ngerasa percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama seseorang yang menurut aku cukup apa ya, imajinatif ya menurut aku. Terus dia itu kayak orang yang idealis gitu ya, aku ngerasain ya. Kemudian percintaanmu di tahun 2023, dia itu tipikal orang yang bisa aku bilang apa ya, idealis, dia inventors gitu ya. Orangnya cukup dominan sih, dominannya tuh secara identitas dia, apa yang dia idealiskan gitu. Jadi terkait tentang prinsipnya, terkait tentang apa yang dia inginkan. Jadi aku ngerasa tuh orang ini kalau dia gerak, dia udah tahu itu pasti dia harus melakukan apa gitu. Oke, di sini ada fire sign, mungkin kamu dealing sama Aries, Leo, Sagittarius ya. Kemudian di sini ada Libra ya, ada air sign ya. Untuk Libra di sini. Oke, jadi percintaanmu di tahun 2023, kamu mungkin dealing sama orang yang, kalau Libra sama fire sign itu aku ngelihatnya orang yang bisa aku bilang tahu kapan harus agresif, tahu kapan harus pasif ya. Dia ini orang yang kalau dia ngerasa itu nggak worth it, dia nggak mau gerak gitu. Ya, dia seseorang yang aku bisa bilang tuh tipikal leadershipnya baik ya. Dia itu selalu mementingkan kebaikan bersama, dan dia itu tipikal orang yang visioner gitu. Dia orang yang tahu kapan harus bertindak secara bijak, dan dia itu selalu kayak mempertimbangkan banyak hal. Saking banyak yang dia pertimbangin, dia itu bisa dibilang tuh cukup sulit untuk memutuskan. Ya, butuh waktu yang lama untuk memutuskan. Ada kayak semacam indecisive orangnya juga ya. Dan percintaanmu di tahun 2023, orang ini apa ya, aku lihatnya ya, kayak punya banyak kayak keinginan yang apa ya, yang cukup sulit untuk didapatkan. Karena itu dia kayak menunggu waktu yang tepat, dan itu seringkali kelamaan gitu yang aku lihat tuh. Jadi kayak orang yang apa ya, kayak mencari momen yang tepat, orang yang selalu kalkulasi untuk dia melakukan sesuatu hal. Pantas nggak ya ini, aku bergerak nggak ya, aku pengen dapetin ini nggak ya. Jadi
aku ngerasa tuh nggak banyak orang yang punya mental yang kayak orang kayak gini ya, yang nunggunya tuh lama banget. Dia tunggu ya, nunggu sampai kayak aku tiba-tiba di kepala aku tuh kayak inget ada kayak tanaman yang makan apa itu, makan apa ya, kayak kumbang lewat atau apapun itu ya, dia kan kayak pura-pura jadi tanaman terus gitu ya. Terus ketika ada mangsanya dia lewat atau nempel di dia gitu ya, dikirain dia tanaman doang, itu baru dia langsung kayak nutup untuk mangsa gitu ya. Dia kan pasti nunggu dulu dong, nunggu momen tersebut untuk kayak langsung nepok gitu ya, nepok untuk dia makan itu serangganya. Jadi aku ngeliat orang ini juga sama gitu. Jadi kayak iya, kalau kamu nggak bergerak, nggak nyoba-nyoba ke dia, dianya juga lihat-lihat dulu kira-kira ini enak nggak ya aku makan, misalkan kayak gitu dong ya. Kalau jadi tanaman yang tadi, ini kumbang yang bisa aku makan apa enggak ya? Kalau ini ternyata bukan kumbang yang bisa aku makan, sulit nih aku nih buat cernanya gitu kan. Jadi ada hal yang menurut aku apa ya, sulit untuk mencari momen yang tepat sama orang ini gitu. Jadi percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama orang yang cukup idealis, cukup sulit untuk menentukan apapun. Dan aku ngelihat dia itu udah kayak mempunyai idealnya tuh harusnya kayak gimana gitu loh. Kalau dia melakukan suatu hal, dan itu harus dengan cara dia nggak mau apa ya, my way or the highway gitu ya. Jadi dia nggak mau kompromi. Sekali dia tahu itu worth it untuk dia harus bergerak, dia akan bergerak. Kalau enggak ya enggak. Sekali dia bergerak itu dia cepat banget loh. Kayak tadi, kayak tanaman yang tadi langsung main tepok buat makan ya gitu. Oke? Orang ini cukup ini ya, cukup bikin kamu tuh apa sebutannya, kayak melatih kesabaran kamu lah ya sebutannya. Oke, di sini aku akan kasih tahu lagi orang yang kalian dealing di tahun 2023 ya, tahun nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 nanti walaupun text time, nanti ada kayak semacam penyatuan di antara kalian ya. Dan aku ngerasa di sini kalian bisa barengan gitu, bisa menyatu karena ada kayak semacam potensi yang sama di antara kalian gitu. Misalkan kayak kalian punya skill yang sama, kalian ada di area yang sama, atau ada hal yang kalian bisa kayak lakukan bersama gitu loh, aku ngerasain ya. Dan di sini harus sesuai dengan kayak tujuannya dia gitu. Oke, di sini ada cemburu ya. Percintaanmu di tahun 2023 nanti ada drama-drama percintaan, rasa-rasa cemburu yang luar biasa ya. Kemungkinan besar kalau dia orang yang cemburu, di sini ada Libra, di sini ada fire sign ya. Aku ngerasanya mungkin cemburunya itu cukup apa ya, cukup dia pendam dalam-dalam ya. Dan ibaratnya itu yang ngebuat dia malah jadi diem lama. Jadi hati-hati, oke? Kemudian di sini ada Mei ya, mungkin kamu dealing juga sama Taurus, dan di sini ada energi Gemini juga di Mei akhir ya. Jadi percintaanmu di tahun 2023 juga bisa jadi ada momen yang bener-bener apa ya, berkesan di Mei. Nanti kamu lihat kan di Mei kan setahu aku tuh banyak hari libur ya. Jadi bisa jadi di situ ada kayak semacam pergerakan dari si di Hangman ini. Dan aku ngerasa dia itu tipikalnya orangnya apa nih ya, dia selalu menomorsatukan keluarganya dia. Jadi kalau misalkan ada hal terkait tentang kamu, misalnya kamu pengen ketemuan sama dia, tapi ada acara keluarga atau momen keluarga yang tiba-tiba mendadak di hari itu, ya dia akan mengutamakan keluarganya.
apapun itu. Jadi ada hal yang terkait tentang prinsip yang dia terus pegang, terkait tentang prioritas kayak gitu-gitu, yang bikin kadang apa nih, momennya kalian itu banyak kayak tercerai-berai lah ya sebutannya. Oke, di sini ada angka 11, mungkin angka yang signifikan untuk kamu di ulang tahun tanggal 11 mungkin, atau di bulan 11 nantinya ya. Nanti ada momen khusus gitu. Mungkin kamu juga dealing sama yang berchartnya ada di Scorpio ya. Di sini ada wisdom, psychic, dan juga channel. Jadi percintaanmu di tahun 2023, kalian tuh kayak suka melakukan apa nih, telepathic communication. Dia seseorang yang bijaksana, dia punya psychic ya juga ya. Dia punya skill di apa ini, psychic. Dia bisa hal-hal yang berbau dengan supernatural juga, atau dia mengerti tentang itu. Kemudian di sini ada channel, jadi dia kayak menunggu kayak momen-momen kayak misalnya kalau dia jadi the hangman ya, dia tuh kayak menunggu petunjuk semesta gitu ya. Ini orangnya aku peruntukkan untuk kamu bergerak, kamu tahan dulu, semuanya itu dia menunggu kayak sign-sign dari alam atau sign-sign dari Tuhan gitu untuk bergerak menurut aku ya. Kemudian di sini ada complicated banget ya, orang ini complicated. Jadi dia itu orang yang kayak punya pemikiran dia sendiri yang cukup eksentrik bisa dibilang ya, karena apa nih ya, dia itu kayak punya keyakinan tersendiri. Misalkan contohnya ya, dia itu meyakini pasangannya dia itu pasti seseorang yang bisa jadi rekanan bisnis dia, apapun itu, siapapun dia, profesinya apapun, pasti bisa ngebikin bisnis bareng sama dia, misalnya seperti itu ya. Nah, dia akan selalu nyari, mau itu dia apa nih, yang datang ke dia itu tadi misalnya cakep banget, kaya banget, atau orang-orang yang ternama, dia nggak peduli, dia tetap fokus ke hal yang dia percaya. Kalau misalkan orang itu nggak bisa jadi rekanan bisnisnya dia juga, atau punya bisnis kayak dia juga misalnya kayak gitu, itu artinya memang bukan pasangan aku gitu. Aku nggak akan sama orang itu gitu. Jadi dia kayak udah punya apa ya, checklist kali ya, nih loh pasangan aku pasti yang kayak gini, aku tahu itu soalnya dari Tuhan. Jadi gimana pun orang yang lewat, kalau nggak punya checklistan yang kriterianya begini, artinya itu memang bukan punya aku gitu. Jadi complicated lah ya, pusing gitu. Oke, kita lanjut ya. Aku pengen tahu energi hubungan kalian di tahun 2023 Paul nomor 2. Oke, di sini ada Seven of House ya, sama kayak di sini Libra. Kamu di-link sama Libra. Kemudian di sini ada Saturnus. Oke. Kemudian di sini ada Taurus, yang tadi aku baru bilang Taurus di Mei ini ya. Oke. Jadi aku lihat percintaanmu di tahun 2023 nanti akan ada apa ya, kayak semacam harmoni yang besar di hubungan kalian ya. Jadi gini, kalau dia ngerasa hatinya terlalu resah untuk melakukan sesuatu hal sama kamu, dia akan diem, nggak akan bergerak. Kalau kamu nggak bisa menjaga kedamaian atau harmoni hubungan kalian berdua, dia nggak akan mau dealing dengan kamu. Begitu juga dengan kamu ke dia. Jadi energi ini kan vice versa ya. Jadi aku ngerasanya kalau ini bukan sesuatu hal yang kelihatan ada niatan baik untuk membangun hubungan yang damai, yang saling membantu, saling mensupport gitu ya, kalian nggak akan bisa bareng-bareng di sini gitu. Jadi pentingnya menjaga keseimbangan di kehidupan kalian, di rutinitas kalian. Misalkan gini, kamu punya rutinitas kamu sendiri, dia punya rutinitas dia sendiri. Ya ibaratnya harus saling menghargai gitu. Ketika kamu akhirnya misalkan ketemu sama dia, ya udah harus ada kayak semacam fokus gitu ya, fokus atau niat yang jelas gitu. Kalau mau ketemu mau ngapain gitu. Kalau misalkan kayak tadi, misalkan dia udah punya kriteria pasangan dia adalah rekan bisnis dia juga, misalnya kayak gitu ya, kan
kalian bisa ketemu dengan alasan yang kayak tadi, oh mau meeting nih gitu ya, aku pengen tahu bisnis kita nanti kedepannya gimana, bisa gitu, ketemuan yuk. Hal-hal yang jelas yang kayak gitu dia bakal ngokein. Tapi kalau dia apa nih, kamu ajak ketemuan dengan nggak apa-apa aku kangen aja pengen ketemu, males dia, nggak ada faedahnya ketemu sama kamu gitu katanya. Jadi aku ngerasa tuh kayak percintaanmu di tahun 2023 nih harus ada sesuatu hal yang berarti atau apa ya, menguntungkan untuk kalian berdua lah ya, yang jelas juga gitu ya. Itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut ya. Percintaanmu di tahun 2023 pile nomor 2. Percintaanmu di tahun 2023 pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa kalian akan dealing sama soulmate. Pile nomor 1 tadi twin flame, sekarang yang di sini soulmate. Aku ngerasa di sini ada soul connection, dan di sini ada kayak semacam ya agreement kalian lah ya. Yang aku ngerasain memang ada hal yang harus kalian selesaikan bersama. Oke, di sini ada hammer. Oke, sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Oke. Kemudian di sini ada seduction. Ya, attraction, flirting, dating, hooking up, temptation, third party interference. Jadi percintaanmu di tahun 2023, aku ngerasa di sini kalian apa ya, ada kayak semacam hubungan yang apa nih, yang perlu disesuaikan kembali antar kalian lah gitu. Aku ngerasa di sini hubungan kalian belum ada di titik keseimbangan, ada yang berat sebelah, dan aku ngerasa percintaanmu di tahun 2023 nanti kalian akan memperbaiki ya. Mulai dari apa nih sebutannya ya, cara yang tepat untuk bisa memanage hubungan kalian gitu ya. Aku ngerasa di sini kalian gimana caranya hubungan yang soul connection yang terlalu 5D itu jadi 3D tuh gimana gitu caranya. Terus nanti cara kalian untuk menjalin hubungannya itu seperti apa, nanti akan ada perbaikan. Aku ngerasa soalnya di sini kayak terlalu ngawang-ngawang gitu, kurang real di dunia nyatanya tuh kayak gimana, itu sulit untuk kayak di groundingin ya. Kemudian percintaanmu di tahun 2023 nanti kalian akan apa ya, ada kayak semacam usaha-usaha gitu, usaha-usaha untuk tetap berkomunikasi satu sama lain, nggak apa ya, nggak tiba-tiba berhenti nggak komunikasi gitu. Ada hal yang diusahakan untuk tetap bisa terjalin hubungan ini, entah itu dengan cara-cara apa ya, yang tidak biasa untuk secara kayak ekspresi komunikasinya. Mungkin akan ada banyak kayak flirting atau seduction untuk akhirnya ngebuat dia setidaknya mau bergerak gitu loh. Dan aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 nanti kayak apa ya, penuh dengan warnanya itu karena kalian mencoba untuk mengusahakan sesuatu hal yang berbeda di antara kalian. Misalkan caranya kamu, kalau kamu memang menginginkan hubungan ini jadi kenyataan, pengennya itu hubungan yang ada di kepala kamu. Misalkan kalau misalkan kamu suka film, misalnya suka film The Notebook gitu ya, kamu pengen setidaknya kalau nanti ketemu itu sangat penuh dengan romansa ya, ngasih tahu kalau aku sama ini udah nungguin kamu seumur hidup, puluhan tahun aku mau nunggu kamu karena kamu ada jodohku, yang kayak gitu ya. Sedangkan dia mungkin cara untuk mengekspresikannya itu nggak kayak gitu, yang kayak ih apaan sih itu too much banget gitu, ih nggak jelas banget kayak gitu kan. Yang
real aja. Kalau kamu emang ada usaha ke aku, kamu menginginkan aku, pasti kan secara kenyataan action kamu ada gitu. Jadi ada kayak harus penyatuan dua pemikiran atau dua ideal di kepala kalian yang berbeda yang aku rasa di sini. Dan di sini kalian akan mengusahakannya satu sama lain. Mau kamu tuh yang kayak gimana hubungan kita gitu. Kamu mau aku apa enggak? Kamu kita hubungannya beneran ada di dunia nyata apa enggak? Gitu. Nanti kalian akan ada kayak semacam perbaikan lah dalam hubungan ini di tahun 2023 ya. Oke? Aku akan lebih menjelaskan lagi di sini percintaanmu di tahun 2023, pile nomor 2. Oke. Aku ngerasa di sini kalian akan saling support satu sama lain sebagai temen gitu ya. Dan aku ngerasa di sini kayak ketika kalian terkoneksi, mau itu status kalian temen atau apa di awal hubungannya kalian ini, kalian tetap kayak di blessing sama universe untuk ya nggak apa-apa jadi teman dulu, it's okay gitu ya, karena di sini nanti dia akan mengekspresikan bentuk cintanya juga ke kamu, meskipun nggak dari kata-kata, dia akan kayak suka memberikan kamu apa gitu yang ada bentuknya gitu, kayak semacam apa ya, kayak gift giving gitu. Jadi ada hal yang dia ingin bangun, kayak tumbuh bersama dengan kamu gitu loh. Jadi kayak yuk kita project bareng yuk gitu kan. Itu kan ibaratnya kayak babynya kalian lah gitu ya, untuk kita saling sama-sama membangun project bersama gitu ya. Dan aku menginginkan kamu memang ada di hidup aku dengan kamu hadir, kamu menjadi tim aku misalnya seperti itu. Jadi caranya mungkin agak berbeda dengan pemikiran kamu kalau kamu nanti ketemu sama seseorang yang kamu inginkan dalam hidupmu gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada responsibilities ya. Romance interrupted, duties come first. Yang tadi aku udah bilang, percintaanmu di tahun 2023 nanti kamu kayak dealing sama dia itu ke hal yang kayak yang agak formal dulu lah, atau ya kamu jadi tim aku dulu lah gitu. Karena percintaanmu di tahun 2023 ini nanti agak ada irisan antara kerjaan atau project sama memang tadi berbau dengan love ya. Love life kamu gitu. Dan aku ngerasa percintaanmu di tahun 2023 ini nanti kalian bisa bersama bukan di saat kalian kayak dating kayak gitu, enggak, tapi karena di saat kalian kayak melakukan project bareng, bisnis bareng kayak gitu-gitu. Oke, sesuatu hal yang terkait tentang peran dan tanggung jawab, karena orang ini punya banyak tanggung jawabnya gitu. Tadi yang aku selalu bilang, dia selalu mengedepankan kebutuhan bersama gitu ya. Kemudian di sini ada self love, love yourself first. Jadi percintaanmu di tahun 2023 semua akan baik-baik aja kalau kamu tetap melakukan dan memberikan dirimu cinta ya. Dan aku ngerasa di sini kalian kan mungkin udah fokusnya ke orang ini terus gitu. Nanti kamu akan belajar bagaimana kamu bisa lebih menghargai diri kamu sendiri ya, nggak capek nunggu gitu ya, nunggu orang ini, dia tuh susah loh geraknya. Ibaratnya yang bisa menggerakkan dia itu mungkin bumi lagi gempa dia gerak gitu. Jadi dia nggak akan bergerak sampai dia ngerasa itu memang udah momennya, kalau itu memang dia harus lakukan gitu loh orangnya. Jadi kamu nunggu dia bergerak tuh kayak nunggu gunung bergerak gitu. Oke? Jadi jangan terlalu banyak menunggu ya. Oke? Lanjut di sini ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi cerita cinta kalian hal nomor 2. Cerita cinta kalian pal nomor 2. Oke.
Aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 akan membantu kamu untuk lebih mengenal diri kamu sendiri. Nanti kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan, pencerahan yang kamu butuhkan. Aku ngerasa di sini walaupun ini bukan jadi sesuatu hal yang bikin kamu apa ya, kayak tertunda gitu, rasa fulfillmentnya kamu tuh kayak ketunda gitu, jadi kayak nggak puas gitu ya dengan apa yang kamu inginkan. Apa akunya malah jadinya apa, pengen jadi pacar kamu malah jadi rekanan kamu misalnya, seperti itu. Tapi di sini ada hal yang memang harus dilewati prosesnya ya. Di sini ada Ten of Clouds ya, endings ya. Kemudian di sini ada Five of Raindrops, loss. Dan di sini ada di Hangman lagi, surrender. Lihat tuh ya. Luar biasa. Percintaanmu di tahun 2023 ini penuh dengan hal-hal yang bikin kamu nggak cukup puas lah ya, karena ini nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu. Aku lihatnya bikin kamu kayak patah hati juga. Belum lagi kamu harus ngerasain apa ya, rasa sendiri gitu ya. Percintaanmu di tahun 2023, banyak dari kalian itu yang udah gak nahan untuk nunggu orang yang seperti ini. Banyak yang endings, ada juga yang aku ngerasa udah deh aku tawakalin aja, dia ibaratnya nggak mau bergerak juga nggak apa-apa, yang penting aku ngikutin hati aku. Kok hati aku bilang aku tetap stay, kalau enggak ya aku ngikutin kata hati aku caw gitu. Jadi aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 nanti akan ada banyak hal yang bikin kamu harus sabar ya, bikin kamu belajar untuk terkait tentang kesabaran, ketawakalan, bagaimana kamu bisa lebih mencintai diri kamu sendiri ya, karena kamu di sini kayak menggantungkan waktu kamu ke orang lain gitu, ke orang lain yang kamu harapkan gitu. Sedangkan orang lain ini bergerak kalau dia itu ngerasa itu memang baik untuk kebutuhan bersama atau untuk kebaikan bersama gitu. Aku ngerasanya jadi sulit gitu ya. Aku ngerasa nanti akan ada banyak hal yang bikin kamu ya rasanya itu berwarnanya dengan hal-hal yang cukup sedih ya, cerita cinta yang bikin kamu kayak ngerasa patah hati, rasanya tuh sedih, nggak bahagia, bikin kamu rasanya udah cukup putus asa dan kayak nggak ada jalan lain selain kayak udahlah aku harus relakan aja semuanya. Ada beberapa dari kamu merelakan dengan tetap stay, ada juga merelakan dengan pergi ya. Oke, kita lanjut. Aku akan memberikan channel songnya seperti apa ya cerita cintamu ya tahun 2023, Pal nomor 2. Aku ngerasa di sini apa ya, percintaanmu di tahun 2023 itu masih banyak yang kayak ngawang-ngawang, sulit untuk digerondingin. Kayak di kepala kalian kamu ngerasa kayak terkoneksi sama dia, tapi senyata-nyatanya kayak seakan kamu tuh bukan siapa-siapanya dia di kenyataan ya. Gimana pun kamu udah berusaha gitu yang aku ngerasain. Dan di sini kamu kayak kayak mempertanyakan gitu ya, aku ini seseorang yang kamu inginkan gak sih? Aku ini apa cuma aku doang yang ngerasa kamu adalah jodoh aku kayak gitu. Jadi banyak hal yang kamu ngerasa mellow sendiri gitu, dan ini nggak ada kayak confirm nyata, kayak misalkan setidaknya gitu ya dari dia itu ngasih tahu aku juga ngerasain hal yang sama tapi aku nggak bisa bareng sama kamu, itu kan clear ya. Nah di sini itu bahkan dia ngomong ke kamu aja tentang perasaan dia ke kamu aja enggak yang aku ngerasain. Jadi kamu tuh rasanya tuh hancurnya itu tuh cukup bertahap gitu ya. Hancur pertama kamu kayak ngerasa
apa ini aku yang gila sendiri aja yang punya perasaan sendiri gitu, kenapa aku harus kayak gini. Itu nanti ada perasaan yang kamu cukup sedih gitu ya, kayak menghadapi semuanya kayak sendiri gitu, kayak nggak ada feedback apapun. Dan itu ya, sebutannya ya, kekerasan itu nggak cuma kekerasan fisik ya, kekerasan mental ya, seperti itu, seperti kayak kamu komunikasi ke seseorang, orang tersebut nggak bales komunikasi kamu aja, itu sebenarnya udah kekerasan secara mental, secara psikis kamu kena, kayak kamu mendapatkan kayak rejection, penolakan gitu ya, apa yang kamu berikan itu nggak kamu dapatkan gitu ya. Di sini ada love before time ya, Kokoli. I would still find my way by the light I see in your eyes. The world I know fades away but you stay. Jadi percintaanmu di tahun 2023 nanti kamu akan banyak kayak semacam perjuangan untuk tetap stay di tempat kamu meskipun kamu sudah berdarah-darah ya, tampaknya beberapa dari kalian seperti itu. Yang tadi aku udah bilang, ada yang stay, ada yang pergi. Kemudian di sini ada halu dari Feby Putri. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus kulihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanya mimpiku yang berhayal bisa bersamamu. Jadi percintaanmu di tahun 2023 kamu cukup kayak nggak dapet confirm apapun dari orang ini, sampai kamu ngerasa kayak halu sendiri gitu ya, kayak berarti aku doang yang aneh sendiri di sini gitu. Rasa tadi rasa hancur bertahap, sakit karena kamu nggak dapet feedback apapun. Setidaknya kayak tadi, setidaknya dia ngasih tahu, oh aku memang nggak punya perasaan sama kamu gitu ya. Itu nggak ada langkah apapun dia omongin ke kamu, komunikasi perasaan dia ke kamu enggak, bergerak ke kamu enggak ada, kayak ya dia diemin kamu aja gitu. Ada kayak energi yang cukup ghosting lah ya sebutannya gitu. Kalau kamu lihat tuh di sini ya, udah sampai rasanya tuh wanita ini tuh bener-bener kayak menuankan si pria ini gitu ya. Dan si pria ini cuma stand still, berdiri doang, mencoba untuk meraih ke bawah juga enggak, mau meluk dia juga enggak. Dia itu Mustang soalnya, jadi kayak seorang yang bergerak karena tujuan dia sendiri. Dia nggak akan bergerak ke tujuan siapapun. Kalau kamu memang bukan tujuannya, bukan seseorang yang dia cari, ya dia kan nggak akan bergerak juga gitu. Oke? Lanjut ya, aku akan memberikan channel message di sini untuk pasangan nomor 2. Oke ya. Aku ngerasa di sini kayak percintaanmu di tahun 2023, kamu ngerasa kayak kamu butuh orang ini karena energinya orang ini baik untuk kamu, untuk pertumbuhan kamu, pertumbuhan jiwamu gitu. Dan dia pun sebenarnya butuh energi kamu kayak tadi ya, mungkin tadi responsibilities ini yang dia misalnya dia butuh kamu jadi rekanan bisnisnya dia karena dia tahu kamu orang yang jujur gitu ya. Tapi ya baru sampai terkait tentang tanggung jawab itu doang gitu. Jadi belum secara nyata belum ada yang dikomunikasikan apapun lagi ke kamu gitu ya. Di sini ada I hate who I really am from you. Jadi percintaanmu di tahun 2023 banyak hal yang kayak tertunda karena dia nggak ngomong yang sebenarnya ke kamu. Jadi entah itu terkait tentang statusnya dia, entah itu terkait tentang financial issue-nya dia, entah itu apapun yang dia inginkan, tujuan hidupnya tuh apa, bersama dengan kamu atau enggak, dia juga nggak mau ngomongin ya. Kemudian di sini I am not available. Jadi percintaanmu di tahun 2023 juga banyak terkait tentang dia itu sudah punya pasangan ya. Dan di sini aku lihat dia
banyak yang juga nggak prioritasin, misalkan dia nggak punya pasangan ya, dia nggak prioritasin percintaan, dia ngerasa nggak available untuk percintaan gitu. Jadi ya sia-sia belaka gitu ya. Kamu mau ngasihin sajen apapun, kasihin seserahan kasihin persembahan dirimu untuk jadi korban gunung mana untuk dia nggak akan bergerak juga, karena ya dia udah punya tujuan yang cukup saklek yang dia udah ingin tuju, dan aku lihat tujuannya memang bukan ke kamu prioritas utamanya gitu ya. Aku akan memberikan saran percintaan untuk kamu, Pak nomor 2. Percintaan kamu soalnya udah usaha gimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Aku akan mulai dari kamu godain, kamu ini, kamu apalah, pokoknya kamu udah melakukan banyak hal ke dia gitu, dia cicing weh gitu, diam ya. Aku akan memberikan saran untuk kamu, Pak nomor 2. Oke ya. Di sini ada compassion. As you pray each day for greater compassion, a new self is born, drawing new people and experiences. Dear Lord, help me feel ever deepening self-acceptance. May I see myself as you see me ya. Aku dari tadi ngomong sampai terbata-bata. Tampaknya kalian di 2023 akan penuh dengan air mata. Oke, ada tenggorokan yang tercekat di sini soalnya. Jadi percintaanmu di tahun 2023 banyak terkait tentang lesson and learn. Kamu tahu dia soulmate kamu, ya udah tahu aja gitu ya. Kalau kamu tahu dia soulmate kamu, artinya ya harus dilihat kembali dia secara nyata memandang kamu seperti apa. Kesadaran setiap orang apalagi secara spiritual tuh beda loh. Kalau kamu ngerasa kayaknya dia juga tahu aku ini soulmate dia, terus secara nyata dia mau apa dalam hidupnya, kamu juga perlu komunikasi juga sama dia. Kalau dia nggak share itu ke kamu, nggak perlu menduga-duga. Apalagi kalau misalkan dia pria itu menurut aku ya, menurut aku pribadi, meskipun banyak hal yang dia pikirin, banyak hal yang dia sembunyiin, dia pasti akan bergerak ke hal yang dia inginkan. Jadi kalau dia nggak bergerak ke arah kamu, artinya dia nggak menginginkan kamu sampai sejauh ini. Jadi yang perlu kamu lakuin ya, kamu fokus ke diri kamu. Berilah cinta yang kamu berikan ke orang ini yang bikin dia spesial ini, jadi ke arah diri kamu, biar kamu yang spesial gitu. Jadi di sini percintaanmu di tahun 2023, aku ngerasa kamu akan banyak belajar tentang cara mencintai seseorang ya. Cara mencintai itu nggak selalu harus milikin semuanya gitu ya. Jadi di sini memang ada yang endingnya mencintai itu akhirnya dapat feedback juga, ada juga mencintai dalam diam, ada juga yang mencintai ya secara terus ya, aku peduli sama kamu, aku sayang sama kamu, tapi karena aku tahu aku sayang sama kamu, aku akan melepas kamu dan mendoakan kamu untuk mendapatkan tujuan kamu apapun itu udah benar-benar rasa mencintai yang luar biasa. Kamu nanti akan belajar untuk surrender. Coba kalau kamu lihat ya, di sini di hangman-nya sampai 2 kali. Jadi kamu kayak membutuhkan energi dia untuk bisa belajar dalam kehidupan. Kamu orang yang selalu kayak goal oriented, yang kayak goal oriented, aku harus dapetin apa yang aku mau, aku akan berjuang sampai tetes darah penghabisan untuk mendapatkan cintaku. Semua hal itu yang terlalu muluk-muluk itu nanti bakal dapat pembelajaran sendiri dari dia yang do nothing. Dia stand still, diam, kamu yang bergerak sendiri, dan kamu mulai berpikir nanti di endingnya, kenapa aku harus bergerak ya. Tapi ya itu lagi, kamu bergerak karena kamu memang butuh pembelajaran itu, bagaimana kamu bisa memberikan diri kamu experience untuk bisa mencintai dengan cara yang baru, nggak kayak yang dulu ya.
bagaimana akhirnya kamu bisa mendapatkan pengalaman baru ya, orang yang kamu akhirnya ketemu sama soulmate kamu meskipun akhirnya nggak bareng. Kemudian bagaimana akhirnya kamu bisa melewati fase ini dengan bisa mencintai diri kamu sendiri lebih dalam lagi. Kamu akan menerima diri kamu sendiri lebih ya, dari hal-hal yang baik dan buruk dalam diri kamu. Kamu akan mencintai diri kamu seutuhnya nanti setelah ngelewatin semua ini. Jadi aku saranin untuk kamu udah terima aja. Ibaratnya aduh aku bodoh banget kemarin, aduh kami ya gitu ya, ampun aku udah waktu ya udah lama lagi aku kasihin ya persembahan diriku, aku udah mempersembahkan diriku ke gunung mana untuk dia, aku sudah menjual jiwaku untuk dia, wah semuanya aku udah lakukan gitu ya. Udah terima, itu diri kamu penting udah sadar sekarang ya. Dan di sini ketika kamu bisa menerima diri kamu sepenuhnya dengan seluruh masa lalu, semua kesalahan kamu, semuanya itu, nanti kamu akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa ya. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan setelahnya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain ya. Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa arti namamu dan juga tanggal lahirmu, jadi kamu udah tahu apa yang given dari Tuhan untukmu ketika kamu lahir di dunia ini. Jadi nanti kamu bisa tahu tentang misi kehidupan kamu, kunci kesuksesan kamu baiknya berkarir di mana ya, kelebihan kekurangan kamu, semuanya ada secara tertulis. Nanti aku akan share ke kamu. Sejauh ini nanti kamu bisa ambil ya paket ini dengan harga promo 450.000 aja, kamu bisa tahu semua hal tentang diri kamu. Oke. Kalau kalian nanti tertarik bisa klik linknya ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Ya, lagi-lagi ya aku ngerasa banyak energi apa nih sebutannya ya, kayak keputusasaan. Semangat, oke? Karena menurut aku apa ya, udah berapa kali gitu ya orang-orang ke aku, ya ampun Kak, aku bertahun-tahun aku gitu sama dia gitu ya, aku sudah mengorbankan diriku untuknya, banyak hal lah ya. Jadi aku rasa sih nggak perlu apa ya disesali apapun yang sudah berlalu, itu emang kamu butuhkan. Orang kalau misalkan nggak bergerak kamu atau apa, bukan berarti kamu ini nggak worth it atau apa, enggak. Tiap orang itu punya tujuannya masing-masing, bukan ibaratnya aku kurang oke, aku kurang seksi, kurang apa, bukan. Tapi tiap orang memang punya tujuannya masing-masing yang mungkin kamu nggak akan ngerti tujuannya tuh apa. Gak semua orang tuh fokusnya itu ke arah percintaan, gak selalu kayak nyari untuk biar bisa dia masih single, dia mau nyari pasangan, gak semuanya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut untuk PAL nomor 3, percintaanmu di tahun 2023. Four of Cups, jadi kemungkinan kamu dealing sama water sign ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Seseorang yang menurut aku banyak yang mau sama dia. Dia udah banyak nolak-nolakin orang. Percintaanmu di tahun 2023, aku ngerasa kamu dealing sama seseorang yang apa nih, cepet banget kayak lost interest sama seseorang ya, kayak cepet banget untuk kayak ilfeel sama orang. Bisa dibilang gitu lah ya.
Dia tahu apa yang worth it buat dia. Dia ngomong no-nya cepet banget ke orang. Enggak deh, yang ini enggak deh gitu. Percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama seseorang yang kayak apa ya, cepat memutuskan sesuatu hal ya, jadi agak berbeda dengan yang tadi untuk di Palma 2. Aku ngerasa orang ini tipikal orang yang cukup menjaga hatinya sekarang, cukup protek sama hatinya. Jadi aku ngerasa dia akan pilih-pilih banget, orangnya picky yang aku ngerasain ya. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi untuk Pal nomor 3 ya. Percintaanmu di tahun 2023, Pal nomor 3, kamu dealing sama siapa ya? Oke. Aku ngerasa di sini banyak yang dealing sama Pisces ya. Seseorang yang cukup romantis, cukup kreatif, cukup sensitif, imajinatif ya. Di sini ada Aquarius. Oke, mungkin kamu dealing sama yang bersyartnya juga di Aquarius. Kemudian di sini ada water sign. Ya, ada Pisces ya. Cancer, Scorpio. Berarti tadi ya strong di Pisces ya. Jadi aku ngelihat percintaanmu di tahun 2023, kamu dealing sama seseorang yang punya apa ini, kayak semacam apa ya, romansa dalam dirinya tuh kental gitu. Dia orang yang sangat romantis, puitis, seseorang yang suka kayak mengimajinasikan dirimu dengannya, dengan dia suka kayak apa nih, cerita-cerita percintaan yang penuh dengan apa nih, huru hara bukan huru hara ya, kayak hal-hal yang penuh dengan ekspresi cinta, kasih sayang, kelembutan, keindahan gitu. Dia seseorang yang aku ngerasa apa ya, percintaanmu di tahun 2023 ini kamu dealing sama orang yang sangat energi femininnya tuh kental. Walaupun dia ini misalnya pria gitu ya, nggak masalah, dia ini seseorang yang kayak mengutamakan kayak keindahan, kelembutan ya. Dia suka sesuatu hal tuh kayak secara visual tuh suka hal yang cantik gitu, nggak cuma kayak cewek cantik, bukan cuma itu aja, tapi semuanya tuh harus harmoni. Misalkan nih dia ngelihat kayak gini nih sekarang, dia suka untuk kayak ini harus apa ya, presisi gitu ya. Kemudian nanti harus dilihat dari warnanya gitu, warnanya match apa enggak gitu ya. Ketika di sini tuh padu padannya tuh oke enggak gitu. Jadi dia ini apa ya, cukup sensitif terkait hal-hal yang berbau dengan art, seni ya, ekspresi yang dari hati aku rasanya. Jadi mungkin kamu dealing sama seseorang yang kreatif, seseorang yang mungkin suka hal-hal yang berbau dengan seni atau keindahan, bahkan mungkin kayak apa ya, kok kayak teknologi kayak gitu, kayak suka yang kayak iPhone daripada Android. Nanti dia bakal ngejelasin kayak ini loh ya, idealnya gitu ya, iPhone itu selalu memberikan apa, mengutamakan apa ini, secara visualnya tuh selalu baik, selalu presisi. Pokoknya kayak seseorang yang cukup perfeksionis untuk ke area keindahan gitu ya, aku ngerasain ya. Energi femininnya tuh bener-bener cukup mendominasi menurut aku. Jadi mungkin dia ini seseorang yang kayak bisa apa ya, kayak memasak, atau melakukan kayak kegiatan-kegiatan yang kayak kelihatan kayak feminim gitu untuk orang-orang zaman lampau gitu ya, kayak suka menata rumah gitu ya, suka apa nih sebutannya ya, kayak menata rumah, memperindah rumah, suka memakai baju juga yang cukup harmoni ya, yang clean, yang bersih gitu juga. Jadi orangnya cukup apik yang aku lihat ya. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi orangnya seperti apa. Percintaanmu di tahun 2023. Percintaanmu di tahun 2023, Pal nomor 3. Ya. Aku ngerasa di sini kamu
dealing sama orang yang memang cukup penyayang ya. Dia orang yang percaya diri dan orang yang cukup kuat. Aku ngerasanya kelihatannya itu mungkin apa nih ya, kalau tampilannya dia tuh ya bisa jadi tampilannya kayak gini gitu ya, sangat kayak maco atau apa kayak gitu, tapi dia pada dasarnya tipikalnya orangnya cukup feminim gitu ya. Di sini ada lesson percintaanmu di tahun 2023, nanti kamu akan dapat pembelajaran banyak hal dari dia ya. Kemudian di sini ada angka 16, mungkin ulang tahunnya di angka 16 ini, di tanggal 16 atau 16 nanti jadi angka yang signifikan untuk kalian ya. Harmonious relationship wise, jadi dia tipikal orang yang tadi harmoni ya. Dia harmoni, dia orang yang kayak suka memberikan kenyamanan, kedamaian sama orang. Dia tipikal orang yang cukup bijaksana, dia orang yang cukup mudah untuk memberikan kenyamanan ke orang-orang sekitar ya. Kemudian di sini ada angka 20, mungkin ini tanggal lahirnya dia ataupun tanggal signifikan untuk kamu atau angka yang signifikan ya. Di sini ada sensitif, duality dan empath. Yang tadi aku udah bilang dia orangnya cukup sensitif. Dan dia itu kayak punya dualitas di dalam diri dia yang tadi aku udah bilang. Mungkin tampaknya kelihatannya kayak maco banget, padahal dia cukup feminim orangnya dan dia mempunyai empati yang luar biasa ya ke orang-orang. Oke, makanya yang aku lihat dia juga nggak mau terlalu banyak dealing sama orang banyak, jadi dia asal mencari kayak inner circle dia aja. Jadi dia udah tahu tuh inner circle-nya dia pasti udah pastikan itu orang-orang yang nge-support dia atau punya dampak yang baik buat vibes-nya dia ya. Kemudian di sini ada angka 23 ya, sociability, personal freedom and talents. Dia ini orang yang cukup memiliki banyak talents, apalagi terkait tentang tadi ya keindahan, entah itu art ya. Mungkin dia banyak melakukan ekspresi-ekspresi rasa cinta dalam hatinya itu dengan kayak membuat lagu, melukis, atau dia juga kayak suka memasak kayak gitu-gitu. Dan di sini percintaanmu di tahun 2023 kamu dealing sama orang yang lingkup sosialnya sebenarnya banyak ya, luas, tapi dia akan memprotek inner circle-nya dia gitu. Dia seseorang yang ekspresif ya, ekspresif dan suka mengekspresikan perasaannya dalam bentuk lain, yaitu mungkin bentuk seni yang mana gitu, entah itu lagu, entah itu nanti lukis, entah itu pahat gitu ya. Oke. Mungkin angka yang signifikan juga di angka 23 ya. Aku akan lebih jelaskan lagi untuk energi percintaanmu di tahun 2023, pile nomor 3 ya. Di sini ada Mars ya. Kelihatannya ada Mars, mungkin kamu dealing sama Scorpio atau Aries. Kemudian di sini ada Gemini. Oke. Dan di sini ada third house yaitu Gemini lagi. Jadi kamu dealing sama Gemini bisa jadi ya, di berchatnya dia juga ada. Oke, jadi percintaanmu di tahun 2023, aku merasa di sini nanti kalian akan banyak kayak berkomunikasi ya. Komunikasinya cukup intens. Komunikasinya akan baik satu sama lain, nggak cuma dimulai dari kamu aja, di dia juga nanti ada komunikasi. Walaupun yang aku lihat sebenarnya kebanyakan dari kamu sih ya, nanti kalian akan banyak kayak bertukar pendapat ya, banyak kayak bertukar pikiran. Nanti kalian akan menjalin hubungan yang baik ya, kayak hubungan pertemanan gitu. Kalaupun nanti mengarah ke hal yang lebih dari pertemanan, nanti akan ada kayak apa ya, bentuk komunikasi dari dia yang cukup apa sebutannya, cukup so sweet sih gitu. Kayak misalkan iya nih, kayaknya di sini terlalu sepi kalau nggak ada kamu gitu. Ya Dilan nggak sih, dia nggak akan kayak apa, karena dia penuh dengan keindahan, jadi dia nggak mungkin kayak flirting yang receh gitu, enggak gitu, tapi sesuatu hal yang agak puitis ya, bikin kamu jadi gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke.
Percintaanmu di tahun 2023. Percintaanmu di tahun 2023, pile nomor 3. Oke ya. Aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 nanti kalian akan saling merindukan satu sama lain, akan selalu memikirkan satu sama lain gitu ya. Karena aku ngelihat di sini kamu kayaknya dealing sama seseorang yang jauh ya, LDR mungkin nanti kalian, jadi kayak secara fisik kayak terpisah gitu kalian, yang aku rasa ya. Di sini ada Cupid's arrow ya, have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting hesitation ya. Kemudian di sini ada kamera, reminiscing, keepsake, perception, learn from the past, make memories. Learn from the past ya. Di sini ada lesson ya. Oke, jadi aku ngerasa percintaanmu di tahun 2023 kamu nanti akan kayak semacam apa ya? Punya perasaan dengan seseorang yang sama ini kamu udah kayak jalin komunikasi sama dia lah ya. Aku ngerasain ya, dan di sini kemungkinan besar orang ini orang yang jauh, jadi bisa jadi kayak LDR gitu sama kalian. Dan aku ngerasa di sini kayak kalian akan membuat momen-momen bersama lah ya, yang aku lihat kayak, soalnya setelah dipikir-pikir lagi gitu, apa yang kamu lakukan ke aku itu so sweet gitu, apa yang kita udah lewati ini sesuatu hal yang lebih dari teman, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti kalian kayak nge-collect memories bareng, making memories bareng ya. Ada energi kayak rasa cinta yang banyak ya, tapi ini apa nih, romansa yang dia tentunya akan nikmati ya. Karena dia tipikalnya orangnya juga cukup kayak apa ya, kayak dia tuh seorang yang suka cari muse-nya dia gitu. Ketika dia butuh kayak mengekspresikan rasa cintanya dari hatinya kayak gitu, dia itu suka kalau akhirnya terinspirasi dari perasaan dia sendiri, dari pengalaman dia sendiri. Jadi dia itu bisa jadi bikin kamu muse-nya dia gitu ya, inspirasi dia untuk nge-create something gitu. So sweet kan ya. Nanti aku rasa sih kalian akan saling jatuh cinta sih. Kalian akan saling jatuh cinta, kalian akan memaintain komunikasi dengan baik, kalian akan making memories bersama. Dan aku ngerasa ada hal yang memang sama ini apa ya, tetap ada di tempat ya, nggak maju-maju. Dan di sini kemungkinan untuk maju bisa ke tahap selanjutnya ada ya, ada. Aku harus bilang begitu dulu ya. Oke. Dia banyak kayak ini loh, melihat lagi, kayak melihat message dari kamu, melihat misalnya foto bareng sama kamu dulu misalnya gitu. Terus dia kayak nge-flashback lah, flashback memories gitu ke kamu, dan dia juga kayak banyak memperhatikan kamu sekarang. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini ya. Percintaanmu di tahun 2023, pile nomor 3. Percintaanmu di tahun 2023, pile nomor 3. Ya. Aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 nanti kalian akan memanifestasikan energi satu sama lain, karena kamu ngerasa kayak dia the one buat aku gitu ya. Jadi di sini dia ngerasa kayak ini memang the one-nya aku, true love-nya aku gitu. Jadi nanti kalian di percintaan 2023 manifesting si the one-nya kamu. Ya. Oke, di sini ada burning desire, flames of passion ignite. Membara ya kamu ya di tahun 2023, pile nomor 3. Luar biasa ya. Jadi percintaanmu di tahun 2023 kamu akan jatuh cinta, dan kamu akan memberikan passion satu sama lain, mengekspresikan rasa cinta ya. Kalian akan membuat memori bersama, kalian akan capture the moment ya. Kemudian di sini ada you are worthy, your worth doesn't depend on the other person. Jadi percintaanmu di tahun 2023, kamu ini seseorang yang tahu gitu ya, aku ini seseorang yang worth it gitu ya, dicintai, aku pantas dicintai. Nanti kamu akan dapat
lesson and learn ya. Di sini ada lesson and learn juga terkait tentang diri kamu sendiri. Aku mungkin selama ini selalu jadi kayak temen kamu doang gitu ya. Kamu kayak nggak nerima aku gitu, kamu cukup picky dengan siapa-siapa dan termasuk sama aku. Tapi aku pantas dicintai. Karena itu nanti kamu nggak akan kayak mundur bertahap ya. Kamu tetap stay, tetap kayak biasa, tetap maintain komunikasi sama dia karena kamu ngerasa aku worth it. Nggak mungkin karena aku, tapi mungkin karena kamu belum mendapatkan feelings untuk aku itu orangnya. Di sini aku mau ngasih tahu kamu, aku orangnya, aku si the one gitu. Dan aku yakin kamu ada the one-nya buat aku. Jadi aku ngerasa di sini energinya kamu itu cukup strong, percaya diri untuk ibaratnya ngasih lihat ke dia, akulah the one dan kamu adalah the one aku. Jadi kamu kayak mengikuti secara inner knowingnya kamu tahu kalau dia itu the one-nya kamu gitu. Dan dengan kekuatan dari diri dalam diri kamu sendiri yang kamu ngerasa aku ini pantas dicintai ya, itu kamu juga akan terus mendorong diri kamu untuk tetap bisa memaintain komunikasi yang baik sama dia. Oke, aku akan lebih menjelaskan lagi ya di sini ya. Oke, percintaanmu di tahun 2023, file nomor 3. Oke, aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 nanti akan kamu dapatkan ya wish fulfillment-nya kamu. Nanti kamu akan mendapatkan secara nyata apa yang kamu sama ini sudah perjuangkan. Yang aku liatin, kamu akan menikmati step by step romansa di kehidupan kalian bersama dengan orang ini ya. Di sini ada Two of Gems ya, priorities. Kemudian di sini ada The Fool, take the leap. Oke. Kemudian di sini ada Justice, balance. Jadi percintaanmu di tahun 2023 aku ngerasa nanti ada kayak semacam perubahan prioritas ya di hubungannya kalian. Di sini kalian akan coba untuk beradaptasi dengan keadaan. Misalkan sama ini dia itu bisa diajak komunikasinya malam hari. Nanti kamu akan kasihin spare waktu di malam hari untuk bisa lebih banyak komunikasi sama dia gitu. Jadi ada hal yang akhirnya kamu coba adaptasikan kembali untuk bisa working on it ya. Percintaanmu di tahun 2023 aku ngerasa nanti skala prioritas ada perubahan, kalian akan balance, ngasihin feedback satu sama lain, kalian akan menjalani ini dengan nothing tulus, dengan ya nggak usah kasih target apapun lah, yang penting aku bisa berkomunikasi sama kamu aja dengan baik dan benar aja udah oke banget gitu ya. Di sini kamu akan mencoba untuk menikmati semua prosesnya, take a leap of faith-nya. Itu udah ada di dalam diri kamu akan ya kayak jalanin dulu dengan yang penting kalian bisa menikmati waktu bersama, waktu satu sama lain, kehadiran satu sama lain. Jadi kamu nggak banyak menuntut di sini. Aku lihat di percintaanmu di tahun 2023 nanti kamu akan terus kayak sebutannya ya, kayak tahu apa yang kamu butuh secara kenyataan gitu ya. Entah itu butuh kehadiran dia atau kamu juga selalu memberikan kehadiran kamu biar kamu bisa memaintain hubungan ini ya secara nyata gitu. Kalau memang dia biasanya cuma komunikasi sama kamu di malam hari ya nggak apa-apa, tapi kamu akan melakukan itu secara konsisten untuk tetap komunikasi di malam hari gitu. Jadi aku ngerasa di sini ada kayak semacam hal yang repetitif tapi kamu komit di situ ya. Oke. Selanjutnya aku akan memberikan channel song ya, channel song untuk PAL nomor 3. Channel song untuk PAL nomor 3, cerita cinta kalian PAL nomor 3. Oke. Aku ngerasa percintaanmu di tahun 2023 kamu punya kayak
keyakinan kalau dia ini orangnya. Karena itu kamu akan banyak berdoa untuk perlindungan di hubungan kalian dan berharap akan disatukan di waktu yang tepat gitu. Dan kamu bener-bener ngerasa happy banget bisa dekat sama dia, meskipun ibaratnya kayak belum dikasih status apa gitu ya, aku ngerasain ya. Di sini ada Who Are You Sam Kim ya. Oke, ini bahasa Korea yang aku Indonesiain ya. Ini lagunya. Mencari dunia seperti orang gila, kau tetap tidak berubah, bahkan dalam mimpiku. Kau di mana, aku akan menemukanmu, mengenalimu. Percintaanmu di tahun 2023, kamu menemukan seseorang yang sama ini kamu yakini. Kamu ketemu di mimpi gitu ya. Kamu kayak punya jalinan koneksi yang ya 5D gitulah ya, secara soul connection kayak gitu. Dan di sini kamu mencoba untuk mencari orang tersebut dan kamu yakinin orangnya ini gitu. Walaupun sulit untuk di dunia nyatanya untuk menjalin komunikasi sama dia, kamu tetap akan coba untuk mengusahakannya. Dan di sini ada kau T5 ya. Kau tiada kata terucap untuk ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Kau mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini hatiku ya untukmu. Jadi aku ngerasa di sini kayak kamu itu sudah banyak kayak ngasih tahu lah, ngasih sign-sign ke dia gitu ya. Kamu ini orang yang aku yakini the one untuk aku gitu. Dan di sini ada kayak menurut aku ya, keadaan yang kayak kamu masih tertutup benteng sama dia gitu, entah apapun itu. Dan di sini kamu cukup ada mellow-nya lah di sini gitu ya. Kenapa masih begini gitu yang aku ngerasain. Jadi percintaanmu di tahun 2023 cukup bikin hati kamu ya gitulah ya, udah jatuh cinta sama dia, udah ngerasain passion yang wow sama dia, tapi kok kayak nggak dapet. Ibaratnya tuh makanan udah depan mata, mau ngambil begini aja nggak bisa terus gitu ya, kayak ngeliatin makanan di dalam di depan laptop mau diambil kok nggak bisa gitu ya. Berharap satu diambil dari dalam laptop terus bisa keluar gitu ya. Rasanya kayak gitu, sangat mengingini sesuatu hal yang sulit kamu pegang untuk jadi nyata kayak gitu loh rasanya. Oke, aku akan memberikan channel message untuk kalian ya. Channel message untuk pile nomor 3. Channel message untuk pile nomor 3. Ada yang jatuh, nggak apa-apa ya. Oke, aku ngerasa di sini percintaanmu di tahun 2023 akan penuh dengan ekspresi I love you dengan berbagai macam ekspresi ya. Aku ngerasa kayak gini loh, kamu dealing sama orang yang 4 of cups di sini. Dia memang sensitif dan tapi dia itu bukan tipikal orang yang mengekspresikannya dalam bentuk kata-kata, tapi dari bentuk kayak tadi ya, kayak muse untuk musiknya dia atau lukisan dia atau seni apapun lah yang dia akhirnya ekspresikan. Jadi kamu kayak dealing sama orang yang dia punya perasaan sama kamu tapi dia nggak terlihat seperti itu gitu ya. Kemudian di sini ada I want to be more than friends. Ya, percintaanmu di tahun 2023 tentu kamu akan ngasih ibaratnya sign keras kalau kamu ingin jadi lebih dari teman ya. Kemudian di sini ada you and I were too young. Jadi percintaanmu di tahun 2023 aku ngerasa kayak kayak percintaan anak-anak ABG ya, yang ngebuat kalian itu kayak ngerasa wah aku kok rasanya jatuh cinta begini lagi, ini yang aku rasain dulu di SMA misalnya seperti itu. Jadi ini akan kalian nikmati sih, meskipun bikin kalian cukup baper satu sama lain. Yang kamu rasain dia rasain. Ini nggak cuma satu one set situation ya, no, ini benar-benar dirasain dua-duanya. Meskipun satunya ya gitu ya tiisweh gitu ya. Meskipun dia kelihatan kayak tidak
ada gimana-gimana sama kamu, dia merasakannya gitu. Oke, percintaanmu di tahun 2023, aku akan memberikan saran untukmu, Paul nomor 3. Oke ya. Di sini ada challenges ya. Unbearable situation throw you directly into God's arms. If you are open, please take over, define and guide me the right action. Please take the burden and show me your will. Percintaanmu di tahun 2023, gak banyak hal yang bisa kamu lakukan. Kalau kamu sudah melakukan hal yang maksimal, itu artinya udah sampai di batasan kamu. Udah waktunya kamu minta sama yang punya hatinya dia. Siapa yang suka membolak-balik hatinya manusia? Siapa? Ya Tuhan. Ngomonglah sama Tuhan gitu. Curhat juga boleh. Tuhan, capek aku ini begini, dia ngasih orangnya. Tuhan, berikanlah jalan untuk kita bersama kalau memang dia itu jodohku, Tuhan gitu ya. Gak apa-apa, ngomong aja, karena di sini terlalu banyak challenge-nya, terlalu banyak tantangannya, dan sebenarnya setiap tantangan ini akan membuat hubungan kamu lebih berwarna. Tapi aku tahu secara mental, namanya juga manusia ya, butuh ibaratnya blessing dari Tuhan, dari universe untuk ayo come on gitu ya. Aku berharap dapat blessing dari kalian gitu ya, dari Tuhan, dari malaikat, dari alam semesta, siapapun lah untuk menyatukan kami berdua gitu. It's okay ya, berdoalah. Disaranin untuk kamu apapun keadaannya penuh dengan rintangan, halangan dan rintangan ya. Kamu harus mendaki gunung, melewati lembah, mendakilah ya. Tetap yakin, tetap tahu batasan kamu. Dan tetap nikmati semua prosesnya. Kalau memang begitu harus jalannya, ya nikmatilah ya, jalaninlah ya. Dan di sini coba untuk terus meminta bimbingan dari Tuhan biar kamu bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat ya. Dan kalau kamu udah ngerasa kayak aduh aku terlalu sesak ini ya dengan semua apa ini sebutannya ya, semua hal yang bikin aku ngerasa overburden ya, terlalu ngebuat aku tuh kayak berat gitu yang ngejalanin hubungan ini, ya setidaknya kamu dapat kekuatan tambahan dari Tuhan gitu. Karena aku ngerasa di sini kamu udah banyak kayak momen putus asanya. Dari Paul nomor 1 sampai nomor 3 itu banyak banget momen putus asaan, dimana 2023 emang akan cenderung ke area Dark Night of the Soul-nya kalian. Jadi aku ngerasa kalian perlu belajar dari Dark Night of the Soul itu gitu ya. Bagaimana bisa terbebas dari semua beban yang kamu punya, dan percayakan kalau Tuhan itu udah ngasihin kamu takdir yang sempurna. Dengan dia atau tanpa dia, semuanya itu pasti lebih sempurna. Jadi kamu yakinin itu aja. Itu kekuatan yang luar biasa untuk kamu. Dan ketika kamu minta kedamaian kepada Tuhan dengan kamu berpikir Tuhan itu pasti akan memberikan hal yang terbaik dengan atau tanpa dia, itu sebenarnya udah kekuatan kamu untuk menjalani semua hal, terutama percintaan kamu ini. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paul nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, kalian bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke? Bagi kalian yang tertarik untuk lebih mengenal diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya ada analisa bercat dan arti nama kalian. Jadi kalian tahu apa yang given dari Tuhan. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paul nomor 3. Thanks for watching. Bye-bye.